Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, secara resmi mengukuhkan Bambang Pramono sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dalam acara pengukuhan Kepala Perwakilan BI Sumsel yang diselenggarakan di Gria Agung, Palembang, pada tanggal 6 Agustus tahun 2025. Pengukuhan ini merupakan bagian dari rangkaian pelantikan dan serah terima jabatan pemimpin Satuan Kerja Bank Indonesia yang telah dilaksanakan sebelumnya di Jakarta pada tanggal 10 Desember tahun 2024. Pemilihan Gria Agung sebagai lokasi kegiatan mencerminkan eratnya sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kehadiran Gubernur Sumatera Selatan dalam acara ini menjadi simbol dukungan penuh pemerintah terhadap peran strategis Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan, para kepala daerah, pimpinan lembaga vertikal perbankan, serta mitra strategis Bank Indonesia di wilayah kerja Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Selatan. Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyampaikan ucapan selamat kepada Bambang Pramono atas amanah barunya sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Beliau juga menekankan bahwa Bank Indonesia adalah mitra pemerintah daerah, khususnya dalam pengembangan ekonomi, monitoring inflasi, dan literasi keuangan. Ucapan terima kasih dan apresiasi turut disampaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada Ricky P. Gozali atas dedikasi dan sinergi yang telah terjalin erat selama masa kepemimpinannya di Sumatera Selatan. Lebih lanjut, banyak prestasi yang telah ditorehkan selama masa kepemimpinan Ricky, diantaranya penerimaan 3 insentif fiskal bagi TPID atas keberhasilannya dalam pengendalian inflasi, hingga 3 penghargaan TP2DD untuk Sumatera Selatan. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, dalam arahannya menegaskan bahwa pergantian pimpinan merupakan hal yang lumrah dalam Bank Indonesia. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, juga menyampaikan 5 pesan penting. Pertama, terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua, sinergi dalam pengendalian inflasi melalui kolaborasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan dalam program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Ketiga, untuk terus bersama dengan OJK dan perbankan dalam menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif. Keempat, perluas digitalisasi sistem pembayaran di daerah. Kelima, mendorong pengembangan UMKM dan penguatan ekonomi berbasis syariah sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan pengukuhan ini, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran strategis sebagai mitra utama pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi melalui pengembangan UMKM dan akselerasi digitalisasi, serta melakukan pengendalian inflasi. Kepemimpinan baru di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mampu melanjutkan capaian positif yang telah dirintis sebelumnya, sekaligus membawa semangat baru dalam menjawab tantangan ekonomi daerah ke depan. Melalui sinergi yang semakin erat antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah, diharapkan berbagai program kerja ke depan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, adaptif, dan berdampak bagi masyarakat Sumatera Selatan, sejalan dengan visi pembangunan daerah, yaitu Sumsel Maju Terus untuk Semua. OJK sebagai mitranya dalam mengembangkan perekonomian di masyarakat, monitoring inflasi, juga literasi terhadap perbankan juga masyarakat ini, dan silih bergantinya pejabat perwakilan BI semakin tumbuh juga kesadaran terhadap pentingnya dunia perbankan. Jadi masyarakat ini indikatornya sudah meningkat literasi perbankannya, literasi keuangannya, dan rata-rata sudah bankable lah masyarakat sama Pak Ripin dari OJK. Kita ini baru meresmikan 81.000 Kopdes se-Indonesia. Saya ikut mock up-nya kemarin.
Untuk Sumsel ini 3286 jumlahnya, hampir 3.300 katakan supaya lebih tepat lagi. Ini lembaganya sudah resmi, Pak. AHU sudah, sebagian sudah berkantor, tapi tentu kita butuh mengajak mereka untuk paham terhadap tusinya, paham terhadap tantangan dunia usaha, dan yang paling penting bagaimana mereka bisa paham terhadap hak dan kewajiban ketika nanti mereka menjadi nasabah bank yang menggunakan uang bank. Jangan dikira ini loan, dikira grant. Kalau kita ingat sejarah lama, bagaimana Bimas Inmas ketika kita masih SD, bagaimana KUT itu ya sudah pasca sama Pak Ripin dari OJK. Kita ini baru meresmikan 81.000 Kopdes se-Indonesia. Saya ikut mock-up-nya kemarin. Untuk Sumsel ini 3286 jumlahnya, hampir 3.300 katakan supaya lebih tepat lagi. Ini lembaganya sudah resmi, Pak. AHU sudah, sebagian sudah berkantor, tapi tentu kita butuh mengajak mereka untuk paham terhadap tusinya, paham terhadap tantangan dunia usaha, dan yang paling penting bagaimana mereka bisa paham terhadap hak dan kewajiban ketika nanti mereka menjadi nasabah bank yang menggunakan uang bank. Jangan dikira ini loan, dikira grant. Kalau kita ingat sejarah lama, bagaimana Bimas Inmas ketika kita masih SD, bagaimana KUT itu ya sudah pasca pasti. Apalagi mereka dapat privilege yang banyak. Hanya dengan satu izin mereka bisa menjadi agen pelumas di Pertamina, bisa menjadi agen gas, bisa menjadi agen pupuk, bisa menjadi mitra komersial perbankan, apalagi yang di desa-desa. Ini tugas kita bersama, Pak. Dari awal ini Pak Bambang saya sudah kasih tahu dulu. Lantas bagaimana pengendalian inflasi? Kita sudah memahami bagaimana karakter masyarakat Sumatera Selatan yang sedikit demi sedikit Pak Riki dari pejabat sebelumnya lagi kita untuk inflasi ini bersama BPS dan teman-teman merubah mindset. Jadi bukan hanya mengatur supply demand, bukan itu saja, tapi bagaimana kita merubah mindset dari konsumen menjadi produsen. Dewan Gubernur, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Hampir semua pejabat teras di Sumatera Selatan yang hadir. Ini menunjukkan kolaborasi kerjasama sinergi yang sangat erat antara Bank Indonesia dengan provinsi, Pemda, baik di level provinsi, kabupaten maupun kota, serta pimpinan Forkopimda dan anggotanya. Hari ini kami memperkenalkan secara resmi Pak Bambang Pramono, mungkin sudah sebulan ya di sini, sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Dengan pengalaman beliau yang sudah sangat
banyak, ya, kapasitas beliau yang sangat mumpuni. Beliau ini doktor, Pak Gubernur, doktor dari Jepang. Di awal-awal karirnya banyak di kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, tapi kemudian juga sudah menjadi kepala perwakilan Bank Indonesia Solo, di Bandung juga sebagai salah satu direktur, dan juga terakhir adalah di direktur komunikasi. Jadi insya Allah dengan pengalaman beliau bisa meneruskan legacy dari Pak Riki dengan baik di Sumatera Selatan ini. Ini kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Bapak Riki Ghazali atas dedikasinya selama menjabat sebagai kepala perwakilan di Sumatera Selatan ini. Dan tidak lupa tentu saja selamat kepada Pak Riki Ghazali yang telah diberi amanah menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang baru. Lompatannya luar biasa ya Pak Gubernur ya. Tadi sampai yang bilang Pak Gubernur, dan insya Allah nanti dilantik pada hari Senin ya. Kalau insya Allah tidak, dan semua berjalan lancar, hari Senin ini tanggal 11 Agustus beliau akan dilantik menjadi anggota Dewan Gubernur baru. Jadi anggota Dewan Gubernur nomor 6 Pak. Jadi yang paling buncit itu nomor 6. Nah begitu Pak Riki nomor 6, saya naik dari 4 ke 3. Jadi berdasarkan senioritas sebenarnya. Bapak Ibu yang saya kasih untuk menghadirkan perspektif baru di dalam menghadapi tantangan yang dihadapi di wilayah tersebut. Ya, termasuk juga imbas dari tantangan yang berasal dari global, dari ekonomi domestik dan sebagainya. Kita tahu di global kita sedang menyaksikan perubahan struktur ekonomi, politik dan juga perdagangan global yang belum pernah kita alami mungkin sejak Perang Dunia Kedua. Ya, kebijakan Trump ini adalah sesuatu yang baru bagi dunia. Ya, yang dulunya kalau perdagangan itu kesepakatannya melalui World Trade Organization WTO ya. Sekarang ini lebih banyak bilateral, Indonesia dengan Amerika, semua dengan Amerika, kemudian Indonesia dengan Eropa dan seterusnya. Lebih banyak bilateral. Di sisi domestik, misi kedepannya seperti yang tadi Pak Yuda bilang bahwa yang baik-baik, dan Pak Gubernur juga bilang yang baik-baik kita teruskan. Kemudian kita akan lihat hal-hal apa seperti barusan Bapak Gubernur dengan program Asta Cita bahwa ada pengembangan kooperasi Desa Merah Putih kan. Ini kan perlu kayak bimbingan teknis ya kan, kemampuan mereka di dalam memanage kan itu perlu dikasih pelatihan. Di sini mungkin nanti Bank Indonesia juga bisa bersinergi bekerja sama. Kalau apalagi kalau mereka punya kegiatan-kegiatan usaha kelompok-kelompok, operasi itu kan kelompok ya kan. Nah ini kalau mereka ada punya kelompok usaha, itu biasanya kami ada ruang untuk melakukan kerjasama sinergi, memberi pelatihan kepada UMKM, pada kelompok-kelompok termasuk kepada operasi. Seperti itu. Yang pertama yang akan kita lakukan? Pertama yang kita lakukan ya pastinya tadi pertumbuhan ekonomi